Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-10 mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-10 ini kita akan belajar tentang penerapan integral, di mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi utilitas, dan fungsi produksi. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari fungsi biaya. Biaya total yang disimbolkan dengan C merupakan fungsi dari variabel Q atau quantity. Kita ingat bahwa biaya marginal atau marginal cost di sini disimbolkan dengan MC adalah merupakan turunan pertama atau derivatif pertama dari fungsi biaya total. Sehingga biaya marginal tersebut kita tuliskan sebagai C aksen, di mana C aksen tersebut adalah sama dengan DC dibagi DQ, yaitu di sini biaya marginal adalah derivatif pertama atau turunan pertama fungsi biaya total terhadap variabel kuantiti Q. Biaya marginal tersebut kita tuliskan sebagai F aksen Q yang merupakan turunan pertama dari fungsi Fq ya. Di sini biaya total adalah integral dari biaya marginal. Mengapa? Karena biaya marginal itu turunan pertama atau derivatif pertama dari fungsi biaya total. Sehingga jika diketahui biaya marginalnya, maka kita bisa mencari fungsi biaya totalnya dengan cara mengintegralkan satu kali biaya marginal tersebut. Kita lihat di sini, biaya total akan sama dengan integral dari marginal cost ya. Jadi di sini ketika kita akan mencari biaya total, maka kita cukup mengintegralkan satu kali fungsi marginal cost-nya terhadap variabel quantity Q. Di sini marginal cost tersebut adalah turunan pertama dari fungsi F ya, di mana fungsi F tersebut adalah fungsi dari variabel Q, sehingga di sini C tersebut bisa kita tuliskan sebagai integral dari F aksen Q DQ. Kita lihat contoh soalnya. Biaya marginal suatu perusahaan ditujukan oleh, di sini persamaannya adalah MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Untuk penyelesaiannya, di sini tulis dulu apa yang diketahui. Yaitu yang diketahui adalah marginal cost-nya adalah sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4. Kemudian yang ditanyakan di sini persamaan biaya total ya. Di sini biaya total simbolnya adalah C dan biaya rata-rata disimbolkan di sini dengan AC yang merupakan singkatan dari average cost ya. Di sini untuk penyelesaiannya, yang pertama jika kita akan mencari fungsi biaya total, di mana kita tahu biaya total tersebut merupakan integral dari marginal cost-nya ya, sehingga karena sudah diketahui marginal cost-nya, maka tinggal kita integralkan saja satu kali. Kita tuliskan di sini integral dari 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4 di sini terhadap variabel Q. Kita ingat-ingat konsep integral di sini ketika kita akan mengintegralkan fungsi 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4, maka caranya adalah di sini koefisiennya dibagi dengan pangkat dari variabelnya ditambahkan dengan 1. Di sini 3 koefisiennya, berarti 3 dibagi, karena ini pangkatnya adalah 2, berarti 2 ditambah 1. Lalu variabel tersebut kita tambahkan pangkatnya dengan 1 ya. Di sini Q pangkat 2 ditambah 1. Di sini negatif 6 dibagi, karena ini pangkatnya 1, maka 1 tambah 1. Lalu Q di sini pangkat 1 berarti 1 tambah 1 ya. Ditambah 4 di sini karena 4 ini merupakan konstanta ya. Berarti di sini variabelnya adalah pangkat 0 ya, sehingga di sini 4 dibagi
0 ditambah 1 Ki pangkat 0 ditambah 1 ditambah K. Di sini muncul variabel K karena kita melakukan integral ya, dimana integralnya adalah integral tak tentu. Kita lihat di sini, tinggal disederhanakan saja. 3 dibagi 3 Ki pangkat 3 dikurangi 6 dibagi 2 ya, karena 1 tambah 1 di sini 2. Ki pangkat 1 tambah 1 yaitu 2. Ditambah 4 bagi 1 Ki pangkat 1 ditambah K. Sehingga di sini kita dapatkan bentuk paling sederhana dari persamaan tersebut adalah C sama dengan Ki pangkat 3 dikurangi 3Ki kuadrat ditambah 4Ki ditambah K. Selanjutnya akan kita cari average cost ya. Di sini average cost tersebut merupakan hasil bagi antara fungsi biaya total terhadap variabel Ki. C telah kita cari sebelumnya, yaitu Ki pangkat 3 dikurangi 3Ki kuadrat ditambah 4Ki ditambah K lalu dibagi dengan Ki. Jika kita bagi di sini maka hasilnya adalah Ki pangkat 3 dibagi Ki yaitu Ki kuadrat ya. Lalu min 3Ki kuadrat dibagi Ki hasilnya adalah 3Ki. Lalu 4Ki dibagi Ki yaitu 4 dan K dibagi Ki yaitu K dibagi Ki ya. Kita tuliskan seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya C atau biaya totalnya adalah sama dengan Ki pangkat 3 dikurangi 3Ki kuadrat ditambah 4Ki ditambah K dengan biaya rata-rata atau average cost-nya adalah Ki pangkat 3 dikurangi 3Ki ditambah 4 ditambah K dibagi Ki, dengan K tersebut adalah biaya tetap atau fixed cost ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi penerimaan. Penerimaan total di sini disimbolkan dengan R ya, yang merupakan singkatan dari revenue. Fungsi penerimaan tersebut juga merupakan fungsi dari variabel Ki atau variabel quantity, sehingga kita tuliskan fungsi penerimaan total sebagai F dalam kurung Ki. Di sini penerimaan marginal atau marginal revenue yang merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total, atau di sini dituliskan R aksen ya. Penerimaan marginal tersebut dituliskan juga sebagai DR dibagi DQ karena penerimaan marginal ini merupakan turunan pertama ya dari fungsi penerimaan total. Dan di sini kita tuliskan sebagai F aksen Ki ya. Penerimaan total tersebut merupakan integral dari penerimaan marginal. Sehingga jika diketahui fungsi penerimaan marginal atau marginal revenue-nya, maka kita bisa mencari fungsi penerimaan totalnya. Di sini tinggal diintegralkan saja satu kali fungsi penerimaan marginal tersebut sehingga akan didapatkan fungsi penerimaan total. Kita lihat di sini R tersebut akan sama dengan integral dari marginal revenue terhadap variabel quantity atau Ki, sehingga di sini bisa kita tuliskan karena MR-nya adalah sama dengan F aksen Ki, maka R tersebut adalah integral dari F aksen Ki terhadap variabel Ki. Kita lihat contohnya agar kita lebih mudah untuk memahami. Penerimaan marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MR sama dengan 16 dikurangi 4Ki. Di sini kita diperintahkan untuk mencari persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-ratanya. Untuk penyelesaiannya tulis dulu apa yang diketahui ya. Yang diketahui adalah di sini marginal revenue-nya adalah sama dengan 16 dikurangi 4Ki. Lalu yang ditanyakan di sini penerimaan total itu R ya. Dan penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata itu average revenue ya, atau disingkat AR. Lalu penyelesaiannya, jika kita akan mencari R, maka kita cukup mengintegralkan fungsi marginal revenue-nya satu kali ya terhadap variabel Ki. Sehingga di sini kita bisa tuliskan integral marginal revenue-nya adalah 16 dikurangi 4Ki terhadap variabel Ki. Lalu kita integralkan sama seperti sebelumnya ya, tinggal diintegralkan saja satu kali terhadap variabel Ki. Di sini 16 dibagi karena di sini tidak ada variabelnya, berarti pangkat 0 ya. 0 ditambah 1. Lalu Ki 0 ditambah 1 dikurangi karena ini 4Ki berarti 4 dibagi ini pangkatnya 1 berarti 1 tambah 1 Ki pangkat 1 plus 1.
Jika kita sederhanakan di sini 16 dibagi 1 Ki pangkat 1 dikurangi 4 dibagi 2 Ki kuadrat, maka kita peroleh R-nya adalah 16 Ki dikurangi 2 Ki kuadrat. Kita perhatikan di sini bahwa R sama dengan 16 Ki min 2 Ki kuadrat, ini tidak ditambah dengan K ya. Padahal di sini integralnya adalah integral tak tentu. Mengapa demikian? Kita lihat dalam persamaan penerimaan total tersebut konstantanya 0 ya, karena penerimaan tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Jadi di sini jelas bahwa K-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya jika kita akan mencari average revenue-nya atau pendapatan rata-rata ya, atau penerimaan rata-ratanya, tinggal kita bagi saja R tersebut dengan Ki. R sama dengan 16 Ki dikurangi 2 Ki kuadrat dikurangi Ki, sehingga hasilnya adalah 16 dikurangi 2 Ki. Jadi kesimpulannya adalah R-nya adalah sama dengan 16 Ki dikurangi 2 Ki kuadrat, dan average revenue-nya adalah 16 dikurangi 2 Ki. Selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi utilitas. Utilitas total di sini disingkat sebagai U, merupakan fungsi dari variabel quantity atau Q, sehingga kita tuliskan U sama dengan F dalam kurung Q. Utilitas marginal kita singkat sebagai marginal utility atau MU di sini, merupakan turunan pertama dari fungsi utilitas total ya. Sehingga di sini kita tuliskan sebagai U aksen yang akan sama dengan DU dibagi DQ. Karena tadi fungsi utilitas totalnya adalah F ya, yang merupakan fungsi dari variabel Q, maka utilitas marginal tersebut adalah sama dengan F aksen Q. Utilitas total adalah integral dari utilitas marginal. Maka jika kita ketahui berapakah utilitas marginalnya, maka kita bisa mencari utilitas total dengan cara mengintegralkan satu kali fungsi utilitas marginal tersebut. Sehingga di sini U kita tuliskan sebagai integral MU terhadap variabel Q, yang juga akan sama dengan integral F aksen Q terhadap variabel quantity Q. Kita lihat contohnya agar kita lebih mudah untuk memahami. Utilitas marginal dari seorang konsumen ditujukan oleh MU sama dengan 90 dikurangi 10 Q. Carilah persamaan utilitas totalnya. Di sini penyelesaiannya tulis dulu apa yang diketahui, yaitu yang diketahui adalah fungsi marginal utility-nya yaitu 90 dikurangi 10 Q. Lalu yang ditanyakan adalah persamaan utilitas totalnya, sehingga di sini kita tuliskan yang ditanyakan adalah U-nya sama dengan berapa ya. Kita lihat penyelesaiannya, karena yang diketahui adalah marginal utility, maka untuk mencari persamaan utilitas total kita cukup mengintegralkan satu kali fungsi marginal utility tersebut ya terhadap variabel Q. Sehingga karena diketahui nih bahwa marginal utility-nya adalah 90 dikurangi 10 Q, maka kita tuliskan U tersebut sama dengan integral dari 90 dikurangi 10 Q terhadap variabel Q. Kita ingat di sini diintegralkannya terhadap variabel Q, maka di sini 90 dibagi, ini pangkatnya 0 ya, 0 ditambah 1 Q pangkat 0 ditambah 1 dikurangi, ini tandanya mengikuti, 10 dibagi, ini pangkatnya 1, maka di sini 1 ditambah 1 Q pangkat 1 tambah 1. Jika kita sederhanakan, di sini 90 dibagi 1 Q pangkat 1 dikurangi 10 dibagi 2 Q kuadrat, maka hasilnya U tersebut adalah sama dengan 90 Q dikurangi 5 Q kuadrat. Nah, kita lihat di sini bahwa fungsi utilitas totalnya tidak muncul variabel K, atau dengan kata lain di sini konstanta atau K-nya itu sama dengan 0. Mengapa? Karena di sini tidak akan ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh oleh konsumen jika konsumen itu tidak mengkonsumsi barang, atau jika tidak ada barang yang dikonsumsi oleh konsumen, seperti itu ya. Jadi di sini pada persamaan utilitas total tidak muncul konstanta K. Jadi kesimpulannya di sini persamaan utilitas totalnya adalah U sama dengan 90 Q dikurangi 5 Q kuadrat. Selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi produksi.
Fungsi produk total yang kita simbolkan dengan P merupakan fungsi dari variabel X, di mana P adalah keluaran dan X adalah masukan. Kita lihat produk marginal atau marginal product, di sini disingkat dengan MP, itu sama dengan turunan pertama dari fungsi produk total, sehingga kita tuliskan sebagai P aksen yang akan sama dengan DP dibagi DX. Karena fungsi produk total adalah sama dengan fungsi yang merupakan fungsi dari variabel X, maka di sini produk marginal tersebut kita tuliskan sebagai F aksen X. Selanjutnya produk total adalah integral dari produk marginal, sehingga jika diketahui fungsi produk marginalnya, maka kita bisa mencari fungsi produk total dengan cara mengintegralkan satu kali fungsi produk marginal tersebut, sehingga di sini P adalah sama dengan integral dari marginal produknya terhadap variabel masukan atau X ya. Di sini P tersebut juga sama dengan integral F aksen yang merupakan fungsi dari variabel X, di sini integralnya terhadap variabel X. Kita lihat contohnya, di sini produk marginal dari sebuah perusahaan ditujukan oleh MP sama dengan 18X dikurangi 3X kuadrat. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Untuk penyelesaiannya tulis dulu apa yang diketahui ya. Di sini yang diketahui adalah marginal produknya adalah sama dengan 18X dikurangi 3X kuadrat, dan yang ditanyakan yang pertama adalah persamaan produk total atau P dan produk rata-rata ya. Di sini disingkat AP atau average product. Untuk penyelesaiannya yang pertama kita cari dulu P-nya yang merupakan integral ya dari marginal product terhadap variabel X. Karena diketahui di sini marginal produknya adalah 18X dikurangi 3X kuadrat, maka kita integralkan satu kali fungsi marginal produk tersebut terhadap variabel X. Kita lihat di sini cara pengintegralannya sama. Jadi di sini 18 dibagi, ini pangkatnya 1, berarti 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 dikurangi 3 dibagi 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 1. Jika kita sederhanakan di sini 18 dibagi 2X kuadrat dikurangi 3 dibagi 3X pangkat 3. Sehingga di sini P tersebut akan sama dengan 3X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Selanjutnya di sini akan kita cari produk rata-ratanya ya. Produk rata-ratanya adalah merupakan hasil bagi antara produk total dengan variabel X. Tinggal kita bagi saja ya. Yang sudah kita dapatkan pada langkah sebelumnya dibagi dengan X ya. Di sini P-nya adalah sama dengan 9X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Kita bagi dengan X sehingga hasilnya adalah 9X dikurangi X kuadrat. Kita perhatikan di sini, meskipun tadi kita mengintegralkan marginal product ya dengan integral tak tentu, tapi di sini kita lihat bahwa tidak muncul konstanta K, atau dengan kata lain K-nya tersebut adalah sama dengan 0. Mengapa? Karena dalam persamaan produk total tersebut tidak akan ada barang atau P yang dihasilkan jika tidak ada bahan atau X yang diolah atau digunakan. Sehingga di sini P-nya adalah sama dengan 9X kuadrat dikurangi X pangkat 3, dan average produknya adalah sama dengan 9X min X kuadrat. Di akhir perkuliahan seperti biasa di sini terdapat soal yang harus kalian kerjakan dan silakan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-10 mata kuliah matematika terapan. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-11. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.